ini VPN sudah aktif ya. Alamat untuk mengaksesnya itu nanti ini IP public ini IP public, IP-nya si server ini. Tapi karena kita belum menginstal apapun di server, kalau kita akses ini di browser ya nggak muncul apapun gitu. Makanya habis ini kita harus menginstal web servernya biar bisa diakses dari web. Nah, untuk menginstalnya gimana caranya? Berarti kita harus masuk ke server yang sudah terinstall ini. Di ini OS-nya pakai Ubuntu ya. Kita tadi install pakai Ubuntu. 2 CPU, memorinya 8 GB. Jadi ini server ini jalan di virtual, kayak di virtual box-nya si Azure ya. Jadi kayak kita biasa install virtual box, kita bisa install OS ya kan. Nah itu sama, berarti ini OS kita ini dia running di virtual box-nya si Microsoft Azure. Oke, untuk mulai untuk install, untuk memanage server kita harus menggunakan SSH ya, harus mengakses melalui SSH client. Nah kalau kalian pengguna Windows, kalian bisa pakai putih ya, bisa pakai putih. Nah ini coba lihat, nah ini kita bisa mengaksesnya pakai SSH atau pakai RDP. Kalau pakai Windows, RDP itu remote desktop ini ya, remote desktop apa P-nya lupa saya, pokoknya di Windows itu ada software RDP. Tinggal masukkan ini, nanti IP-nya ini, portnya ini, terus dimasukkan username password. Nah umumnya kalau kalian pengguna multi OS misalkan Ubuntu atau Mac atau Windows, atau umumnya itu orang akses pakai SSH. Nah, SSH ini kita akan akses bisa pakai putih. Ini harus kalian install dulu di sistem operasi kalian. Nah, kemudian Azure ini juga menyediakan SSH client yang bentuknya itu bisa diakses dari browser. Ya. Ini nanti saya akan coba kasih contoh gimana cara mengakses SSH, cara mengakses server menggunakan SSH menggunakan browser console bawaan dari Azure. Jadi kita nggak perlu install putih. Gunakan fasilitas dari Azure namanya Azure Cloud Shell ya. Kalian akses di alamat shell.azure.com ini. Nah ini seperti kayak kita ngakses SSH pakai putih. Nah cuma ini di browser ya, browser miliknya si Azure. Nah gimana cara mengakses server kita melalui ini? Nama virtual username dari virtual mesin tadi, VPS kita yang kita install tadi. Alamat IP publiknya, kita lihat alamat IP publiknya berapa nih. Nah, di kanan paste. Passwordnya yang tadi tidak salah. Nah ini udah bisa. Nah ini udah masuk, posisi sudah masuk ke server Ubuntu kita. Ini sudah masuk ini. Jadi ini kayak kita menggunakan terminal. Cuma kita kan kalau install Ubuntu server ya kita nggak punya GUI-nya ya. Jadi versi Ubuntu-nya itu versi server yang black screen, layar hitam, jadi nggak ada GUI-nya. Sehingga kita harus terbiasa menggunakan CLI, menggunakan terminal.
karena semuanya harus decoding. Nah, berikutnya kita install web server ya. Kita install SAMPP itu kalau di laptop kalian. Nah, coba kita cari aja di LAM ya, LAM Ubuntu. LAM itu kan kalau Windows biasanya SAM, kalau Linux LAM. Nah, kita ikuti ini tutorialnya ini dari DigitalOcean ini yang biasa dipakai. Nah, ini gimana caranya? Pertama kita update dulu ya. Kita ikuti di sini. Kita install Apache-nya dulu. Nah, ini bedanya kalau kita pakai Linux Ubuntu, kita nggak bisa segampang kita pakai Windows pakai SAMPP itu ya. Kita tinggal next gitu. Kalau kita menginstal server di Ubuntu atau di Linux, kita harus menginstalnya satu-satu. Jadi server Apache-nya, web servernya sendiri diinstal, terus nanti database-nya juga harus diinstal sendiri, PHP-nya diinstal sendiri lagi ya gitu. Jadi prosedur untuk menginstal web servernya kira-kira seperti ini. Kita ngikuti yang dari sini. Silakan ini diikuti ya sampai nanti. Nah, kalau servernya sudah siap, itu nanti kalau kita ngakses alamat IP kita, langsung misalkan nanti ngakses alamat IP di sini, alamat IP public server kita, nanti harus muncul ini. Kalau udah muncul ini berarti web servernya sudah jalan gitu. Nah, coba Apache sudah terinstall, kemudian kita setting firewall kita ya. Firewallnya kita pakai UFW ini, maksudnya kalau ada orang akses server kita bolehkan untuk mengakses Apache kita, aplikasi server kita. Oke, ini aplikasinya ada ini. Kita lihat Apache-nya running di port nomor berapa. Oke, port 80 ya. Port 80 sudah bisa diakses harusnya. Port 80 ini web server ya, Apache tadi. Nah, sekarang allow incoming HTTP traffic. Kita allow port 80 nya. Oke. Jadi ini setting firewall ya. Setting firewall. Dengan firewall itu ada macamnya, ada firewall yang fisik ya, bentuknya seperti switch kayak switch router kayak gitu, fisik. Dan yang kedua ada firewall bentuknya software atau yang biasa kita temukan di komputer kita. Kalau Windows biasanya ya, sudah ada firewall app-nya. Nah, kalau di Ubuntu juga sama, di Linux. Jadi ini firewall di sisi aplikasinya. Nah, nanti juga ada firewall di sisi jaringan. Nah, ini firewall di sisi hostnya atau servernya. Nah, coba IP kita harusnya ini sudah bisa diakses. Nah, dengan cara kita copy ini, kita akses. Oke, server kita sudah bisa diakses dengan menggunakan alamat IP public-nya ini. Ya, kalau orang akses alamat ini langsung di direct ke port 80 yang isinya adalah server, web server. Oke, sampai sini PR-nya adalah menginstal yang lain ya. PHP-nya belum diinstal, kemudian database-nya belum diinstal, PHP MyAdmin-nya belum diinstal. Nah, ini kalian bisa teruskan ini install MySQL. Kalau MySQL
database-nya ya, maksud. Kemudian habis itu baru install PHP-nya. Nah, ini yang belum ada kayaknya yang di sini ini install PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kalian bisa klik yang ini, setup PHP MyAdmin sendiri ini. Nah, kalian install pakai ini. Nah, setelah semua terinstall, baru kita bisa gunakan apa namanya, saya sudah seperti kayak mengaktifkan SAMBP kita. Oke, silahkan dicoba diteruskan untuk menginstal PHP MySQL-nya, database-nya, dan PHP MyAdmin. Oke. Terima kasih.